Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita banyak membahas bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan pada perusahaan manufaktur maupun organisasi yang berorientasi pada strategi bisnis. Hari ini kita akan berpindah ke konteks yang sangat berbeda, yaitu organisasi jasa. Kalau pada perusahaan manufaktur, perhatian kita banyak tertuju pada pengendalian bahan baku, persediaan, dan proses produksi. Maka pada organisasi jasa, perhatian kita lebih banyak diarahkan kepada kapasitas layanan, kualitas interaksi dengan pelanggan, kompetensi sumber daya manusia, serta pengolahan risiko layanan. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi apa saja yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan hari ini terdapat 4 kemampuan yang ingin kita capai bersama. Mari kita lihat satu persatu. Kompetensi pertama adalah menganalisis karakteristik pembeda organisasi jasa dibandingkan dengan manufaktur, beserta implikasinya terhadap pengendalian internal. Artinya, setelah kuliah ini, kalian tidak hanya mengetahui bahwa jasa berbeda dari manufaktur, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa perbedaan tersebut menyebabkan desain pengendalian manajemen juga harus berbeda. Kompetensi kedua adalah membedakan pola penetapan harga, pengukuran kinerja, dan struktur pusat pertanggungjawaban pada industri jasa. Kalian akan melihat bahwa hotel, rumah sakit, bank, maupun kantor konsultan menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kompetensi ketiga adalah mengevaluasi efektivitas harga transfer dana dan batas paparan risiko pada jaringan kantor cabang perbankan. Ini merupakan contoh nyata bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan pada sektor jasa keuangan. Kemudian kompetensi terakhir adalah merancang indikator kinerja dan moneter yang adaptif bagi organisasi sektor publik dan pemerintahan. Mengapa indikator non-moneter? Karena tidak semua organisasi mengejar laba. Rumah sakit pemerintah, universitas negeri, kementerian, atau lembaga sosial lebih banyak diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dibandingkan keuntungan finansial. Teman-teman, ini adalah slide yang paling penting sebagai fondasi seluruh pertemuan hari ini. Perhatikan bahwa slide ini memiliki 3 gagasan utama. Bagian pertama, tanpa penyangga persediaan. Perusahaan manufaktur mempunyai gudang. Kalau hari ini pabrik memproduksi 10.000 botol minuman, tetapi hanya terjual 8.000 botol, maka 2.000 botol sisanya masih bisa disimpan dan dijual besok. Tetapi bagaimana dengan hotel? Kalau malam ini terdapat 30 kamar kosong, apakah kamar yang kosong itu bisa disimpan untuk dijual besok? Tentu tidak. Begitu pula kursi pesawat, kursi kereta, kursi bioskop, atau jam konsultasi seorang dokter. Semua kapasitas yang tidak terpakai hari ini hilang selamanya. Karena itu, slide menyebutkan bahwa jasa bersifat intangible dan perishable, sehingga tidak memiliki penyangga persediaan. Inilah perbedaan mendasar pertama. Bagian kedua, fokus kendali baru. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah bergesernya fokus pengendalian. Kalau di manufaktur, kita mengendalikan persediaan, maka pada organisasi jasa, kita mengendalikan kapasitas. Slide ini memberikan contoh yang sangat baik. Hotel menggunakan occupancy rate, sedangkan perusahaan konsultan menggunakan build time ratio sebagai ukuran pemanfaatan kapasitas. Mengapa? Karena kapasitas yang tidak dimanfaatkan berarti pendapatan yang hilang dan tidak dapat dipulihkan. Bagian ketiga, the moment of truth. Bagian ketiga merupakan konsep yang sangat terkenal dalam manajemen jasa, yaitu the moment of truth. Apa maksudnya? Kualitas jasa baru benar-benar dinilai ketika pelanggan berinteraksi langsung dengan penyedia jasa. Seorang pelanggan bank tidak dapat mengetahui kualitas pelayanan sebelum dilayani. Pasien rumah sakit
baru dapat menilai mutu pelayanan ketika bertemu dokter dan perawat. Karena itu, pengendalian pada organisasi jasa harus lebih bersifat preventif atau feed forward. Misalnya, melalui proses rekrutmen yang baik, pelatihan pelayanan, penyusunan SOP, dan pembentukan budaya layanan. Artinya, kualitas tidak bisa diperbaiki setelah layanan selesai diberikan. Teman-teman, pada slide sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa organisasi jasa tidak memiliki persediaan sebagai penyangga. Akibatnya, organisasi jasa tidak bisa menyimpan kapasitas yang tidak terpakai. Nah, pertanyaannya adalah, apa konsekuensi finansial dari kondisi tersebut? Jawabannya ada pada slide ini. Slide ini menjelaskan bahwa karakteristik biaya pada organisasi jasa membuat manajemen harus sangat serius mengendalikan kapasitas. Bagian 1, biaya tetap jangka pendek. Perhatikan bagian pertama, slide menyebutkan bahwa organisasi jasa memiliki banyak biaya tetap jangka pendek atau committed fixed cost. Apa maksudnya? Committed fixed cost adalah biaya yang sudah terikat sehingga sulit dikurangi dalam jangka pendek. Contohnya adalah biaya penyusutan gedung, sewa gedung, dan gaji staf ahli. Mengapa organisasi jasa tetap mempertahankan biaya tersebut, bahkan ketika permintaan sedang turun? Karena banyak organisasi jasa enggan melakukan PHK ketika masa sepi. Alasannya bukan hanya karena faktor kemanusiaan, tetapi juga pertimbangan ekonomi. Kalau perusahaan memecat pegawai yang kompeten, ketika kondisi bisnis membaik, perusahaan harus merekrut dan melatih pegawai baru lagi. Biaya rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi seringkali jauh lebih besar dibanding mempertahankan pegawai selama masa penurunan permintaan. Misalnya, sebuah rumah sakit. Ketika jumlah pasien menurun selama beberapa minggu, rumah sakit tidak mungkin langsung memberhentikan dokter spesialis. Begitu pula kantor akuntan publik tidak akan langsung memutus kontrak auditor senior hanya karena sedang tidak ada proyek besar. Artinya, biaya tersebut tetap berjalan meskipun pendapatan sedang menurun. Bagian kedua, operating leverage tinggi. Konsekuensi langsung dari committed fixed cost adalah munculnya operating leverage yang tinggi. Operating leverage menggambarkan seberapa sensitif laba perusahaan terhadap perubahan volume penjualan. Pada organisasi jasa, karena proporsi biaya tetap sangat besar, maka sedikit saja penurunan jumlah pelanggan dapat menyebabkan penurunan laba yang jauh lebih besar. Sebaliknya, ketika jumlah pelanggan meningkat, laba juga dapat meningkat dengan cepat, karena sebagian besar biaya tetap sudah ditanggung. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalkan sebuah hotel memiliki biaya operasional tetap sebesar 200 juta per hari. Kalau tingkat hunian turun dari 90 kamar menjadi 70 kamar, biaya tetapnya hampir tidak berubah, tapi pendapatannya turun cukup besar. Akibatnya, laba langsung tertekan. Sebaliknya, kalau tingkat hunian naik dari 90 menjadi 100, tambahan pendapatan tersebut hampir seluruhnya menjadi tambahan laba, karena biaya tetapnya relatif sama. Inilah yang dimaksud operating leverage tinggi. Bagian ketiga, rumus faktor keberhasilan. Selanjutnya, slide memberikan satu rumus yang sangat penting. Perhatikan rumus tersebut. Faktor kunci sama dengan kapasitas tersedia dibagi permintaan aktual pasar, targetnya adalah 1. Mengapa targetnya 1? Karena angka 1 menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki perusahaan tepat sesuai permintaan pasar. Kalau hasilnya lebih besar dari 1, berarti kapasitas terlalu banyak. Artinya ada kursi pesawat kosong, kamar hotel kosong, atau jam kerja konsultan yang menganggur. Semua itu merupakan kapasitas yang tidak menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, kalau hasilnya kurang dari 1, berarti permintaan lebih besar daripada kapasitas. Akibatnya, perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan karena tidak mampu melayani seluruh pelanggan. Jadi, tugas manajemen bukan sekedar menambah kapasitas sebanyak-banyaknya, tugas mereka adalah menjaga agar kapasitas
selalu sedekat mungkin dengan permintaan pasar. Bagian keempat, contoh Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menerapkan dynamic pricing. Apa itu dynamic pricing? Dynamic pricing adalah penetapan harga yang berubah sesuai kondisi permintaan pasar. Ketika hari kerja biasa dan jumlah penumpang relatif sedikit, harga tiket dibuat lebih murah. Tujuannya adalah menarik lebih banyak pelanggan sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, ketika musim mudik atau akhir pekan, permintaan meningkat sangat tinggi. Pada kondisi seperti itu, harga tiket dinaikkan. Mengapa? Karena tanpa promosi pun hampir seluruh kapasitas akan terjual. Jadi tujuan dynamic pricing bukan sekedar menaikkan keuntungan. Tujuan utamanya adalah menggeser kurva permintaan agar mendekati kapasitas yang tersedia. Dengan kata lain, harga menjadi salah satu instrumen sistem pengendalian manajemen. Teman-teman, setelah kita membahas karakteristik umum organisasi jasa, sekarang kita masuk ke salah satu bentuk organisasi jasa yang paling kompleks, yaitu organisasi jasa profesional. Yang dimaksud organisasi jasa profesional adalah organisasi yang menjual keahlian dan pengetahuan tenaga profesional, bukan produk fisik. Contohnya seperti yang ada pada slide, yaitu perumahan hukum, kantor akuntan publik, dan agen periklanan. Ketiga organisasi tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu aset terpenting mereka bukan gedung atau mesin, melainkan manusia. Dengan kata lain, modal utama organisasi jasa profesional adalah human capital. Selanjutnya, dilema pengukuran kinerja. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang dapat menghitung jumlah unit produk yang dihasilkan, organisasi jasa profesional tidak memiliki satuan fisik yang seragam untuk mengukur output. Oleh karenanya, terdapat dilema pengukuran kinerja. Waktu pengerjaan kasus merupakan ukuran input. Artinya, kita bisa mengetahui berapa jam seorang auditor bekerja atau berapa hari seorang pengacara menangani suatu perkara. Namun, efektivitas solusi merupakan output real yang sulit dikuantifikasi. Misalnya, dua auditor sama-sama menghabiskan waktu 40 jam untuk melakukan audit. Apakah kualitas hasil audit mereka pasti sama? Jawabannya belum tentu. Bisa saja auditor pertama mampu menemukan kelemahan pengendalian internal yang sangat penting, sedangkan auditor kedua tidak menemukannya. Jam kerja mereka sama, tetapi nilai yang dihasilkan berbeda. Selanjutnya, slide menjelaskan karakteristik perilaku profesional. Ada 3 karakteristik yang perlu kita pahami. Pertama, tenaga profesional umumnya memiliki pendidikan yang tinggi. Kedua, mereka menuntut otonomi yang luas dalam menjalankan pekerjaannya. Dan ketiga, mereka seringkali idealis, yaitu ingin menghasilkan pekerjaan sebaik mungkin meskipun kadang mengabaikan batasan biaya atau waktu. Mengapa kondisi ini menjadi tantangan bagi sistem pengendalian manajemen? Karena tujuan profesional seringkali berbeda dengan tujuan organisasi. Seorang auditor mungkin ingin melakukan pengujian tambahan agar hasil audit semakin sempurna. Namun dari sisi perusahaan, setiap tambahan jam kerja berarti tambahan biaya. Begitu juga dengan seorang arsitek, mungkin ingin menyempurnakan desain berkali-kali agar hasilnya ideal. Sementara klien memiliki keterbatasan anggaran dan tenggat waktu. Disinilah manajemen harus mencari titik keseimbangan antara kualitas profesional dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, kalau kualitas hasil pekerjaan sulit diukur, apa yang dapat dikendalikan oleh manajemen? Jawabannya adalah proses kerja, khususnya penggunaan waktu. Perhatikan bagian pertama pada slide. Di organisasi jasa profesional, instrumen pengendalian yang paling penting adalah timesheet. Timesheet merupakan catatan mengenai bagaimana setiap profesional menggunakan jam kerjanya setiap hari.
Mengapa waktu menjadi sangat penting? Karena perusahaan tidak menjual barang, yang dijual adalah jam keahlian. Terdapat ukuran utama yang ditampilkan pada slide, yaitu build time ratio. Perhatikan rumusnya. Build time ratio sama dengan jam kerja ditagihkan dibagi total kapasitas jam tersedia dikali 100%. Ratio ini menunjukkan seberapa besar waktu kerja benar-benar menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sebagai contoh, seorang konsultan memiliki kapasitas kerja 160 jam dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 120 jam digunakan untuk proyek klien. Maka rasio waktu tagihannya atau build time rasionya adalah 75%. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pemanfaatan kapasitas tenaga profesional. 4 firma audit internasional seperti EY, PwC, Deloitte, dan KPMG mewajibkan setiap auditor mengisi timesheet setiap 15 menit. Mengapa sedetail itu? Karena perusahaan ingin mengetahui dengan tepat bagaimana setiap jam kerja dimanfaatkan. Jika rasio utilisasi berada di bawah standar, manajemen akan mengevaluasi penyebabnya. Apakah karena kurang proyek, apakah terlalu banyak pekerjaan administratif, atau distribusi pekerjaan yang belum merata. Lalu, pengendalian organisasi jasa profesional tidak berhenti pada utilisasi waktu. Slide ini menunjukkan adanya project charter. Setiap proyek dievaluasi melalui 3 indikator utama. Pertama, realisasi biaya, yaitu apakah biaya masih sesuai anggaran. Kedua, deviasi jadwal, yaitu apakah proyek masih sesuai timeline. Ketiga, kualitas teknis, yaitu apakah hasil pekerjaan memenuhi standar operasional. Ketiga indikator tersebut harus seimbang. Proyek yang selesai tepat waktu, tetapi kualitasnya buruk tetap dianggap gagal. Kita sudah memahami bagaimana firma profesional mengendalikan penggunaan waktu. Sekarang kita berpindah ke organisasi jasa yang berbeda karakteristiknya, yaitu lembaga keuangan. Perhatikan bagian pertama. Mayoritas aset bank berupa kas, kredit, surat berharga, dan instrumen keuangan lainnya. Semuanya mudah diukur berdasarkan nilai pasar. Namun, justru karena berbentuk uang, aset tersebut memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi. Kesalahan kecil saja dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Karakteristik berikutnya dari lembaga keuangan adalah adanya jeda transaksi yang panjang. Misalnya, kredit investasi 5 tahun. Ketika kredit disetujui hari ini, risikonya tidak berhenti hari ini. Bank harus terus memantau kondisi debitur sampai kredit tersebut lunas. Inilah yang disebut dengan continued surveillance. Pengawasan dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada saat kredit diberikan. Karena itu, regulator yaitu OJK dan Bank Indonesia menetapkan berbagai indikator risiko. Salah satunya adalah non-performing loan atau NPL. Slide ini menyebutkan bahwa NPL harus dijaga di bawah 5%. Mengapa? Karena semakin tinggi kredit bermasalah, semakin besar pula risiko kesehatan bank. Kalau risiko harus dibagi di seluruh jaringan kantor cabang, bagaimana memastikan bahwa setiap cabang dinilai secara adil? Inilah yang dibahas pada slide berikutnya. Perhatikan bahwa setiap kantor cabang memiliki karakteristik yang berbeda. Ada cabang yang sangat berhasil menghimpun dana masyarakat, tetapi penyaluran kreditnya kecil. Sebaliknya, ada cabang yang sangat aktif menyalurkan kredit, tetapi dana masyarakat yang dihimpun sedikit. Cabang seperti ini disebut deposit heavy. Dana masyarakat melimpah, tetapi kredit sedikit. Sebaliknya, cabang loan heavy memiliki banyak permintaan kredit tetapi kekurangan dana. Kalau kedua cabang dinilai hanya berdasarkan laba, maka penilaiannya tidak adil. Karena itu digunakan fund transfer pricing atau harga transfer dana yang membuat
Cabang penghimpun dana memperoleh penghargaan, sementara cabang penyalur kredit juga memperoleh penilaian sesuai kontribusinya. Slide menjelaskan bahwa harga transfer harus ditentukan secara objektif berdasarkan maturity dan likuiditas pasar. Setelah sektor perbankan, kita beralih ke organisasi jasa kesehatan yang juga mengalami perubahan besar dalam sistem pengendaliannya. Teman-teman, rumah sakit juga merupakan organisasi jasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sistem pengendaliannya berubah secara drastis. Dulu rumah sakit menggunakan sistem fee for service. Semakin banyak tindakan, semakin besar biaya yang dibayar pasien. Sekarang melalui BPJS, banyak layanan menggunakan sistem INA-CBGS atau Diagnostic Related Groups. Dalam INA-CBGS, rumah sakit menerima tarif paket berdasarkan diagnosis. Artinya, berapapun biaya yang dikeluarkan rumah sakit, BPJS tetap membayar sesuai tarif paket. Kalau biaya real lebih besar, kerugiannya ditanggung oleh rumah sakit. Karena itu, rumah sakit harus mengendalikan proses pelayanan melalui clinical pathway. Clinical pathway merupakan panduan klinis standar. Dokter tetap memiliki kewenangan profesional, tetapi proses pelayanan dibuat lebih seragam, sehingga tidak terjadi pemeriksaan laboratorium atau pemberian obat yang tidak diperlukan. Perubahan sistem pembayaran ternyata mengubah perilaku organisasi. Kalau dahulu fokus rumah sakit adalah menambah tindakan medis, sekarang fokusnya adalah memberikan pelayanan yang efektif sekaligus efisien. Inilah contoh nyata bagaimana perubahan mekanisme pembayaran dapat mengubah desain sistem pengendalian manajemen. Teman-teman, setelah kita membahas organisasi jasa profesional, perbankan, dan rumah sakit, sekarang kita masuk pada jenis organisasi jasa yang terakhir, yaitu organisasi sektor publik dan organisasi non-profit. Pertanyaannya sederhana, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah kementerian, pemerintah daerah, universitas negeri, atau yayasan sosial? Apakah kita cukup melihat besarnya keuntungan yang diperoleh? Jawabannya tentu tidak. Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara organisasi bisnis dan organisasi sektor publik. Perhatikan bagian pertama dari slide yang berjudul karakteristik non-profit. Slide menjelaskan bahwa organisasi non-profit bersifat mission-driven, tidak memiliki pemegang saham dan tidak diperbolehkan membagi surplus kepada individu. Apa maksudnya mission-driven? Artinya seluruh aktivitas organisasi diarahkan untuk mencapai misi sosial, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai contoh, sebuah yayasan pendidikan didirikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kalaupun pada akhir tahun yayasan memperoleh surplus anggaran, surplus tersebut tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi digunakan kembali untuk mendukung program pendidikan, memperbaiki fasilitas, atau memperluas layanan. Begitu pula universitas negeri, rumah sakit pemerintah, atau lembaga sosial. Tujuan utamanya bukan menghasilkan laba, tetapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilannya juga berbeda. Kalau perusahaan swasta bertanya, berapa laba tahun ini? Maka organisasi non-profit bertanya, seberapa besar misi sosial yang berhasil kita wujudkan. Selanjutnya, slide membahas kekakuan organisasi pemerintah. Perhatikan dua karakteristik yang disebutkan. Pertama, organisasi pemerintah dipengaruhi oleh tekanan politik elektoral. Artinya banyak kebijakan publik dipengaruhi oleh dinamika politik, perubahan prioritas pemerintahan, maupun aspirasi masyarakat. Kedua, organisasi pemerintah dituntut memiliki transparansi yang sangat tinggi. Mengapa? Karena sumber dana yang digunakan berasal dari uang masyarakat melalui APBN atau APBD. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Slide ini juga memberikan pernyataan yang menarik, yaitu bahwa klien diposisikan sebagai beban tambahan kapasitas karena pendanaan bersifat flat dari anggaran negara. Apa maksudnya? Misalnya sebuah kantor pelayanan publik memiliki anggaran tetap untuk melayani 10.000 warga. Jika ternyata datang 15.000 warga, organisasi tidak otomatis memperoleh tambahan anggaran pada saat itu juga. Artinya, semakin banyak masyarakat yang datang, justru meningkatkan beban kerja organisasi.
Inilah perbedaan dengan perusahaan swasta. Pada perusahaan swasta, semakin banyak pelanggan biasanya berarti semakin besar pendapatan. Sedangkan pada organisasi pemerintah, peningkatan jumlah pengguna layanan seringkali tidak diikuti peningkatan anggaran secara langsung. Karena organisasi sektor publik tidak dapat dinilai hanya dari laba, maka digunakan indikator kinerja non-moneter. Slide ini mengacu pada pendekatan SAKIP atau LKJIP yang mengelompokkan indikator menjadi 3 jenis utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah outcome. Outcome diukur bukan aktivitasnya, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Slide ini memberikan contoh seperti jumlah siswa yang lulus, penurunan angka kemiskinan. Perhatikan bahwa kedua contoh tersebut menggambarkan hasil akhir, bukan proses pelaksanaannya. Misalnya, sebuah dinas pendidikan tidak cukup hanya melaporkan berapa banyak pelatihan guru yang telah dilaksanakan. Yang lebih penting adalah apakah kualitas pendidikan benar-benar meningkat. Yang kedua, proses. Di sini yang dinilai adalah efisiensi pelaksanaan kegiatan. Contoh yang ada pada slide adalah jumlah berkas perizinan yang diterbitkan setiap minggu. Indikator ini menunjukkan seberapa efisien proses pelayanan berlangsung. Misalnya, sebelumnya masyarakat harus menunggu 5 hari untuk memperoleh izin usaha. Setelah dilakukan digitalisasi, waktu pelayanan turun menjadi 1 hari. Itulah contoh peningkatan kinerja proses. Yang ketiga adalah indikator sosial. Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, indikator sosial melihat dampak pembangunan dalam skala yang lebih luas. Contoh yang ditampilkan di sini adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM tidak hanya mengukur satu aspek, tetapi menggabungkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Karena itu, indikator sosial sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kalau kita sederhanakan, ketika indikator ini memiliki fokus yang berbeda. Outcome menjawab pertanyaan, apa hasil nyata yang dicapai? Proses menjawab, seberapa efisien organisasi bekerja? Sedangkan sosial indikator menjawab, apakah kondisi masyarakat benar-benar menjadi lebih baik. Ketiganya saling melengkapi. Kalau hanya mengukur proses, kita belum tentu mengetahui apakah masyarakat memperoleh manfaat. Kalau hanya mengukur outcome, kita belum tahu apakah organisasi bekerja secara efisien. Dan kalau hanya melihat indikator sosial, kita belum mengetahui kontribusi masing-masing program. Teman-teman, dari seluruh materi hari ini, kita dapat menarik satu kesimpulan penting, yaitu tidak ada satu desain sistem pengendalian manajemen yang cocok untuk semua organisasi. Karakteristik organisasi menentukan bagaimana sistem pengendalian harus dirancang. Pada organisasi jasa, fokus pengendalian bergeser dari persediaan menuju kapasitas layanan. Pada firma profesional, pengendalian dilakukan melalui pemanfaatan waktu dan kualitas pekerjaan. Pada sektor perbankan, fokusnya adalah risiko dan likuiditas. Pada rumah sakit, pengendalian diarahkan pada efisiensi pelayanan melalui sistem pembayaran berbasis paket. Sedangkan pada organisasi sektor publik, keberhasilan diukur berdasarkan pencapaian misi sosial melalui indikator kinerja non-moneter. Itulah mengapa seorang manajer harus mampu menyesuaikan desain sistem pengendalian manajemen dengan karakteristik organisasinya, bukan sekedar menyalin praktik dari organisasi lain. Demikian teman-teman untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.